Halo, welcome to Natpot, Nadia Podcast, Natpot. Gue mau ngomongin tentang let's normalisasi kesalahan, kegagalan. Normalisasi bahwa kesalahan dan kegagalan itu hal yang normal, hal yang usual, dan patut kita pelajari. Bukan untuk patut kita ratapi atau menangisi, dan sebagainya. Nangis gak apa-apa, tapi maksudnya kesalahan atau kegagalan, misalnya kegagalan masuk universitas, kegagalan dalam interview, dan sebagainya. Kegagalan yang bersih. Kamu berusaha untuk mendapatkan hal yang baik, namun gagal dalam hal itu, kegagalan dalam bisnis, ataupun sebagainya. Kegagalan itu normal, kesalahan itu normal, kesalahan misalnya dalam pekerjaan, kesalahan dalam hubungan, itu hal yang normal. Tapi yang tak normal adalah jika kita membiarkan saja, kita nggak ada introspeksi dalam diri, kita tidak melihat apa sih yang kita gagalkan, apa faktor-faktor apa, tapi tidak menyalahkan orang lain, melihat faktor-faktornya dalam diri kita, apa yang kita gagalkan, apa yang salah dalam diri kita. Karena menyalahkan orang lain itu gampang banget, menyalahkan orang lain gitu gampang, tapi melihat kesalahan kita itu yang susah, melihat apa faktor kegagalan kita itu yang susah. Dan di sini aku pengen menormalisasi untuk kegagalan, kesalahan, dan melihat apa sih kegagalan dalam diri kita, apa sih kesalahan yang dalam kita, untuk bahan apa? Introspeksi, untuk bahan untuk memperbaiki diri, dan untuk tentunya untuk menjadi kita lebih baik, lebih maju ke depannya. Oke, kegagalan itu ya pasti semua pernah mendapatkan kegagalan, dan ada juga pasti kesalahan dan sebagainya. Misalnya aku menormalisasi bahwa kegagalan interview aku, awal-awal aku dari sekolah, kuliah, dan sebagainya, aku itu jarang mendapatkan kegagalan misalnya dalam hal ujian, aku itu selalu mostly jarang gagal, jalan dapat remedial. Maksudnya jalan aku itu mulus-mulus aja dalam hal 22 tahun pertama hidup aku itu mulus-mulus aja dalam hal paling apa ya, kegagalan itu pendidikan dan sebagainya, itu mulus-mulus aja karena aku cukup banget tapi cukup bisa lah dalam akademik gitu. Aku jarang mendapatkan kegagalan. Nah, setelah aku lulus kuliah, aku menghadapi dimana aku mendapatkan kegagalan yang amat banyak dibandingkan keberhasilan. Misalnya aku daftar kerja, itu bener-bener gagal terus. Awalnya aku kayak apa sih anjir, menyalahkan, gue tuh kayak menyalahkan faktor luar, faktor misalnya kayak recruiternya tuh kayak nyebelin, bla 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 bla. Gampang banget untuk menyalahkan orang lain, tapi susah untuk melihat kesalahan kita apa. Nah, dari situ waktu berlalu, gue makin mendewasa, gue makin tahu oh ya, kegagalan bukan berarti kita stop berhenti, tapi kegagalan membuat kita lebih belajar, kita lebih introspeksi diri, lebih tahu. Nah, di situ gue banyak mulai main lagi atau melihat kembali apa sih faktor gue gagal saat interview waktu itu, padahal gue itu punya high chance untuk bisa masuk ke sana. Oh, ternyata gue masih childish, gue pikirannya sempit, gue misalnya tidak memenuhi standar profesionalisme dan sebagainya. Oh, gue mengetahui dan gue belajar dari situ. Gue semakin bertambah usia, gue semakin tahu kegagalan itu pasti akan selalu menyertai kita dan bagaimana kita menyikapinya. Situ gue belajar bahwa kegagalan dan juga introspeksi adalah bertemanan. Dan gue gak bisa bilang gue saat ini like sukses atau apa. Gue masih menghadapi banyak kegagalan dan gue masih terus belajar. Di saat ekonomi yang gak tidak pasti, lapangan pekerjaan yang sulit, ya kerjaan, dan pasti mendapatkan penolakan yang banyak banget. Yang kemarin terakhir gue abis interview dan gue merasa anjir, gue gagal banget nih dalam interview ini. Kenapa gue jawabnya ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Dan gue langsung tulis di kertas. Kalau gue nanti nextnya interview, gue harus jawabnya ini. Kalau ditanya ini, gue harus jawab ini. Gue jawabnya ini. Itu akan otomatis. Jadi kegagalan yang aku dapatkan akan menjadi pelajaran aku. Aku tulis di kertas perbaikannya untuk bagaimana ke depannya. Jadi maksudnya aku udah berhasil dan sebagainya dan aku kayak ngomong blablabla. Tapi maksudnya aku juga melihat ada beberapa misalnya orang yang dari awal hidupnya itu sangat pintar, sangat lurus dan sebagainya, saat mendapati kegagalan dia cuma diem. Dia kayak merasa gue udah failure, gue udah gak bisa maju lagi dan sebagainya. Tapi teman-teman tambah aja, pasti akan ada waktu untuk breakthrough-nya, untuk meluncur lebih jauh lagi, pasti ada waktu.
yang pasti adalah kamu harus menerima kegagalan kamu dan kamu harus mengintrospeksikan diri kamu agar menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran agar kamu bisa lebih maju ke depan gitu. Dan ya, aku melihat mungkin ada beberapa orang yang merasa kegagalan itu bla 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 bla, dan aku merasakan itu awal-awal. Aku jarang mendapatkan kegagalan. Kali aku mendapatkan kegagalan, aku merasa aku failure, aku depresi, dan kayak apa aku selesain aja hidup aku. Tapi kan ya mungkin ada pemikiran seperti itu. Maka dari itu ya ayo menormalisasikan kegagalan, menormalisasikan kesalahan, dan terus berintrospeksi diri. Mencari kesalahan diri itu penting, dan jangan lupa memperbaiki diri agar kedepannya kamu lebih baik dari sebelumnya. Oke, thank you udah melihat Natpod Nadia Podcast. See you soon, bye.